semuanya. Waalaikumsalam. Di sini ketua kelasnya Indah ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Indah. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang nggak hadir? Sekretnya siapa? Yuni ya? Ada yang nggak hadir, Yun? Satu orang. Oh, satu orang. Siapa tuh? Yaudah, Bu. Oh, Yaudah. Ini ya. Yaudah, nomor absen 28 ya. Ini izin atau sakit atau gimana? Izin. Ada suratnya ya tadi? Ada. Nanti saya baca ya. Baik semuanya, siapkan dulu bukunya, peralatannya, handphonenya. Sudah semua? Sudah, Bu. Kiri kanannya ada sampah nggak? Ada, Bu. Sudah beres ya. Siap belajar berarti ya? Siap, Bu. Seperti biasa ibu punya pertanyaan. Dimana pertanyaannya itu, siapa di sini yang masih ingat dengan operasi aljabar? Saya, Bu. Apa Mayora? Operasi aljabar itu dasarnya adalah salah satu dari operasi aritmatika yang umum yang mencakup penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, menaikkan menjadi bilangan bulat pangkat, dan mengambil akar. Oke. Ada yang lain? Oke. Kalau misalkan ibu kasih satu permasalahan, Dita membeli 4 jus jeruk dan 3 jus apel seharga 13.000. Model matematika dari permasalahan itu siapa yang bisa memodelkannya? Saya, Bu. Apa Indah? Tadi kan kita beli jeruk. Jeruknya kita misalkan dengan X, kemudian apel kita misalkan dengan Y. Nah, kita membeli 3 jus jeruk dan 4 jus apel. Maka jadinya 3X ditambah 4Y sama dengan 13.000. Oke. Ya. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Tidak, Bu. Berarti udah paham ya, udah ingat semuanya. Bahan ajar yang ibu kirimkan kemarin sudah dibaca semuanya. Sudah, Bu. Kemudian buka handphonenya, ibu sudah kirimkan satu foto, ya, warna merah ya. Ada. Nah, pernahkah kalian lihat gambar tersebut? Pernah. Ya, pernah. Kalau kalian pernah, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar tersebut? Paket menghemat, Bu. Menu hemat. Ada yang lain? Sama. Menu hemat. Ya. Kalau menu hemat itu kan di sana nanti ada ayamnya, ada nasinya, ada tehnya. Nah, di sana kan tertera banyak ya, menu hematnya ada 3. Nah, kita ambil 2. Misalkan kita ambil 2 menu hemat. Nah, di mana menunya itu beda-beda harga kan? Beda harga. Nah, dari sana apakah kalian bisa mengetahui satu harga es tehnya? Semua bisa, Bu. Nah, oke. Dari SPLDP ini, materi kita hari ini adalah SPLDP ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Dari SPLDP ini, kita singkat SPLDP, kita akan memahami, kita dapat menentukan nilai tunggal dari suatu barang. Yang tadinya ada 2 paket hemat, kita akan dapat mengetahui satu harga es tehnya, satu harga nasinya, dan satu harga ayamnya. Ya, yang biasanya kita tahunya satu paket sekian, satu paket sekian. Tapi dari kita mempelajari ini, kita dapat menentukan satu harga es teh, satu harga ayamnya, serta nasinya ya. Nah, itu membuktikan bahwa pembelajaran kita hari ini itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena SPLDP itu mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Dengan materi kita SPLDP ini, Ibu akan membagikan kalian kepada 3 kelompok.
perkembangan kelompok 3. Nanti diberikan LKPD per kelompok, satu kelompok satu LKPD. Nanti kalian amati ya, sembari mengamati kalian buka HP-nya. LKPD ini mempunyai tunjangan maksudnya apa? Berbantuan GeoGebra. Nah, kalian mengamati, kemudian kalian pakai aplikasi GeoGebra yang sudah diberikan linknya tadi ya, beserta linknya tadi, gambar yang warna merah. Ada kan? Oke. Nanti kalian amati, kalian buka link GeoGebra-nya, kalian selesaikan bersama teman-teman kalian. Nah, kemudian jawabannya salah satunya nanti mempresentasikan. Ketika mempresentasikan, kita lihat mana jawabannya yang benar, kita diskusikan. Nah, setelah itu kalian mengumpulkan LKPD-nya, ya. Baik, ini LKPD-nya diberikan. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, terus kalian bagikan kelompok 3. Silakan baca dulu tujuan pembelajarannya. Nah, di sini kita memiliki tujuan pembelajaran di mana kita dapat menyelesaikan SPLDP dengan metode grafik ya. Kita memakai metode grafik, di mana metode grafik ini dengan bantuan GeoGebra sehingga kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual secara tepat. Boleh dibaca itu penerapannya? Apa maksudnya? Tata cara mengisinya sudah dibaca semuanya? Sudah, Bu. Nah, halaman ketiga ada namanya tuh. Diisi halaman ketiganya. Mayora diisi Mayora. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Untuk masalah yang pertama itu ada soal cerita ya. Silakan amati soalnya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, Nisa. Untuk kasus ini bagaimana cara menggunakan GeoGebra-nya? Oh, ini yang kedua ya. Ayo berdiskusi. Ini kelompok 1 dan 3, perhatikan juga ya pertanyaannya. Nah, udah tahu gimana pertanyaannya? Sudah, Bu. Nah, di sini kalian amati kan permasalahan yang pertama tadi, kemudian kalian cari tahu gimana menyelesaikan permasalahan tersebut ya, membantu Oka tadi. Nah, kan soalnya Oka. Nah, kemudian di sini nanti kalian memastikan GeoGebra-nya itu memastikan apakah grafiknya itu yang kalian buat itu benar atau tidak gitu. Apakah grafiknya berpotongan, sejajar ataupun berhimpit ya. Paham ya? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Kelompok 1? Tidak, Bu, paham. Kasih, Bu. Dikerjakan ya, waktu kita dimulai dari sekarang. Indah, kenapa Indah? Ini kelompok 2 main-main terus ya, saya lihat. Maaf, Bu. Jangan nyontek, nanti hasilnya sama gimana. Kalau salah kelompok 1, salah kelompok 2. Ada kendala kelompok 1? Tidak ada, Bu. Iya. Kami aman, Bu. Aman ya. Aman. Kelompok 3, Yurika? Aman, Bu. GeoGebra-nya bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu.
kelompoknya ini kita masukkan persamaannya ya Bu. Iya, masukkan persamaannya. Itu kan sudah ada saya buat ya, saya rancang algebranya. Baik Bu. Ada yang udah selesai? Udah Bu. Belum Bu. Bentar Bu, satu soal lagi Bu. Kelompok 3 udah ya? Belum. Waktu kita bentar lagi habis. Kerjakan, fokus. Berapa soal lagi kelompok 2? Satu lagi Bu. Kelompok 1? Kenapa itu? Nanti saya pindahkan ke depan. Efek puasa Bu. Ini cengengesan terus ya. Bu, Ini bisa? Oh, alah, kirain mau tanya. Oke, boleh? Kenapa Indah? Bisa ya? Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Ini sudah selesai Bu. Udah ya? Oh enggak, nanti kita kan mau presentasi dulu kan? Baru nanti dikumpulkan. Betul. Kelompok 1 udah ya? Udah Bu. Dari tadi Bu. Sombong, ntar salah batal. Udah, coba dicek lagi, bentar lagi kita berdiskusi mempresentasikan. Ini kelompok 1 nanti saya suruh ini ya, bersihin toilet. Udah Bu. Lah, kenapa Bu? Ngobrol. Kita diskusi Bu, diskusi. Katanya selesai itu belum diisi yang terakhir. Kami bingung Bu antara 150 sama 192 nya. Jadi kita bilang 180. Kok jauh banget itu 161 ya? Makanya Ibu saya bilang 150 atau 160. Jadi kami ambil jalan tengah Bu, 160 aja. Iya, pasti. Udah, Sudah Bu. silahkan kelompok 2 presentasikan. Ada yang bisa? Atau Iya, ikutan Bu. dibaca? Indah Bu. Oh iya, Iya Bu. memang kelompok 1 ya. Ya, Indah. Baik, di sini saya mewakili kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, yang dari problem pertama yaitu kita menggunakan matematika terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada Polyglot dan Parasailing. Nah, kita misalkan Polyglotnya X dan Parasailingnya Y. Nah, nanti didapat model matematikanya. Untuk yang pertama yaitu 3X tambah 4Y sama dengan 750.000. Nah, tunggu Indah. Kelompok 1 sama
jawaban kelompok 2? Sama, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian untuk model matematik yang keduanya yaitu 5x ditambah 2y sama dengan 900.000. Nah, setelah itu baru kita cari titik potong masing-masing persamaan tadi. Nah, titik potong persamaan 1 yaitu 3x tambah 4y sama dengan 750.000. Jika x yang sama dengan 0, nanti didapat titik potongnya 0,187.500. Kemudian jika y-nya sama dengan 0, nanti didapat x-nya 250.000 sehingga titik potongnya 250.000,0. Nah, kemudian baru cari titik potong persamaan kedua. Persamaan kedua tadi 5x ditambah 2y sama dengan 900.000. Nah, jika x-nya sama dengan 0, maka didapat y-nya 450.000 sehingga titik potongnya 0,450.000. Nah, kemudian jika y-nya sama dengan 0, maka didapat x-nya sama dengan 180.000 sehingga titik potongnya 180.000,0. Nah, untuk grafiknya seperti ini, Bu. Oke, itu apa namanya grafiknya? Sejajar atau Berpotongan, Bu. berpotongan? Kalau kelompok 1 dapatnya sejajar atau berpotongan? Berpotongan. Sama. Oke, lanjut ya. Nanti didapat hasil x-nya 150.000 dan y-nya 75.000. Oke, batas ini kelompok satunya x-nya berapa? 160, Bu. Y-nya berapa? 75, Bu. Itu kelompok 2 tadi berapa? X-nya 150.000. Oh, 150. Coba kelompok 1 kenapa dapat 160? Coba lihat lagi grafiknya. Wah, ternyata kami salah baca grafik, Bu. Harusnya berapa? 150 ya benar. 150. Kelompok 3 benar? Benar. Sama? Sama. Berarti kelompok 1 kan saya bilang kan jangan cengeng saja. Ini bingung kan Ibu antara 150 dan 160. Kenapa? Oh, iya. Misal tadi udah pulang? Udah kembali belum? Sudah, Bu. Dari tadi Bu di sini. Iya, Bu. Saya belum kelihatan ya. Ya, tadi tidak permisi dulu masuknya, Bu. Aduh, lain kali permisi ya. Iya, Bu. Atau Maaf, Bu. untuk lebih memahami materi kita hari ini, Ibu akan berikan satu kuis. Nanti siapa yang dapat jawab, Ibu kasih tambahan nilainya. Untuk nilai akhir ya, ini tambahan nilainya untuk nilai akhir. Seperti biasa kalau kuis di akhir itu kan nilainya itu untuk tambahan nilai akhir, gitu. Beda dari yang lain. Oke, kuisnya itu dengarkan ya, kuisnya cuma satu kok. Jika ini ada 2 garis, jika terdapat 2 garis sejajar dan berpotongan, berapakah penyelesaian dari 2 garis tersebut? Saya, Bu. Oke, Nisa duluan. Jadi yang sejajar tadi itu pertanyaannya jika 2 garis tersebut berpotongan, jadi Sejajar dulu dan berpotongan. Jika sejajar itu maka garis tersebut tidak memiliki penyelesaian. Jika berpotongan maka garis tersebut tepat satu penyelesaian. Tepat satu penyelesaian. Ada yang lain? Sama, Bu. Sama. Oke, jawaban dari Nisa tadi benar ya, bahwa kalau sejajar itu tidak ada penyelesaian. Kalau dia berpotongan tepat satu penyelesaian. Seperti kalian tadi kan dia berpotongan tuh, seperti X ya. Kalau dilihat-lihat. Nah, jadi titik potongnya itu merupakan penyelesaiannya. Kan titik potongnya 1. Jadi jawabannya itu penyelesaiannya itu tepat satu penyelesaian. Kalau sejajar, nanti garisnya itu bakalan seperti ini. Nah, sejajar. Jadi kan tidak menyinggung dan tidak berpotongan. Dan penyelesaiannya itu tidak ada, ya, tidak ada penyelesaian, tidak memiliki penyelesaian. Nah, ada satu kondisi lagi, kalau misalkan dia itu berhimpit, dianya berhimpit, 2 garisnya
kalau berhimpit sama ya, nggak ada beda itu. Nah, dia berhimpit, jadi penyelesaiannya itu tandingan penyelesaian. Nah, penyelesaiannya itu sepanjang dari grafiknya tadi penyelesaiannya. Ya. Kemudian tunggu ya, ibu tandain dulu. Tadi namanya siapa? Nisa ya? Ya Bu. Nisa. Absen nomor berapa Nisa? 2 ya? 2 Bu. Dari materi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu sebelum Ibu simpulkan? Saya Bu. Oke, Kanita. Nah, dari materi yang Ibu tadi sampaikan dapat disimpulkan bahwasanya bentuk umum dari SPLDP itu A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0 dan A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0, di mana jika kedua garis saling berpotongan, maka dalam keadaan ini SPLDF memiliki tepat satu penyelesaian. Jika keadaan garis saling sejajar, maka dalam keadaan ini SPLDF tidak memiliki penyelesaian, dan jika pada saat saling berhimpitan, maka SPLDF-nya tak hingga penyelesaian. Itu saja Bu kesimpulannya Bu. Ibu tekankan ya bahwa pembacaannya itu SPLDP ya Kanita ya. Ya Bu. Karena dia sistem persamaan biner 2 variabel. Yang dibilang Konita tadi benar ya, kalau bentuk umumnya itu adalah A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0.